Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyajian data. Untuk bab terakhir di semester 2 dari materi penyajian data, tujuan yang harus siswa dapatkan adalah yang pertama, harus mampu membaca data. Kedua, harus mampu menyajikan data dalam beberapa diagram. Yang ketiga, harus mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan data tersebut. Untuk mencapai tujuan pembelajaran, di sini akan dijelaskan mengenai apa saja yang akan dipelajari. Yang pertama, penyajian data bisa disajikan dalam bentuk diagram batang, diagram garis, tabel distribusi frekuensi, dan yang terakhir adalah diagram lingkaran. Untuk materi penyajian data merupakan materi pengantar sebagai dasar ketika nanti di kelas 8 dan kelas 9 belajar mengenai statistika. Tentunya lebih dalam lagi dari penyajian data. Sehingga materi ini sangat penting sekali dikuasai supaya nanti di kelas 8 dan kelas 9 tidak terlalu menemukan kesulitan. Nah, yang pertama akan dibahas cara membuat tabel distribusi frekuensi. Apa itu tabel distribusi frekuensi? Tabel distribusi frekuensi itu intinya dari data kasar yang diberikan, kita harus merubah dan menyajikan ke dalam sebuah tabel yang sudah lebih simpel bisa kita baca. Kita baca dulu data yang harus kita sajikan. Pada hari Senin, seorang guru matematika memberikan tugas kepada 40 siswanya. Tugas tersebut harus dikumpulkan dalam waktu maksimal 3 hari, yaitu hari Senin, Selasa, dan Rabu. Data siswa yang mengumpulkan sebagai berikut. Pada hari Senin, yang mengumpulkan adalah siswa yang bernama Lulu, Lala, Lili, Lolo, Tina, Tini, dan Tono. Totalnya ada 7 orang. Untuk hari Selasa, ada Roni, Rino, Reni, Rani, Rini, Rina, Rere, Rara, Pani, Pina, Penny, Agus, Dino, Dini, dan Dina. Totalnya hari Selasa 15 orang. Hari Rabu, Andri, Anton, Andi, Ana, Ani, Ina, Ini, Ardi, Sisil, Rika, Risa, Gani, Hana, Hani, Gina. Ada 15 orang pada hari Rabu, dan ada juga yang tidak mengumpulkan sampai batas waktu yang diberikan, yaitu Gigi, Gusti, dan Ayu. Ada 3 orang yang tidak mengumpulkan. Dari data seperti ini, kita bisa menyajikan dalam tabel distribusi frekuensi seperti berikut. Nah, kita beri judul terlebih dahulu. Tabelnya tabel apa? Karena sesuai dengan bahwa data yang disajikan itu adalah data pengumpulan tugas matematika, maka nama tabel ini adalah tabel data pengumpulan tugas matematika. Ada 2 kolom, yaitu untuk hari dan untuk frekuensi. Kenapa hari? Karena di sini akan dicatat siapa saja yang berapa orang yang mengumpulkan pada hari yang telah ditentukan. Untuk hari ada hari Senin, Selasa, Rabu beserta data yang tidak mengumpulkan. Untuk frekuensi itu adalah banyaknya data pada hari tersebut, ya. Jadi itu dibaca untuk hari Senin frekuensi atau yang mengumpulkan sebanyak 7 orang. Untuk hari Selasa sebanyak 15 orang,
Untuk hari Rabu sebanyak 15 orang. Untuk yang tidak mengumpulkan ada 3 orang. Sehingga jika kita total jumlahnya seluruh frekuensi adalah 40 orang. Nah, ini merupakan salah satu contoh tabel distribusi frekuensi. Ini yang vertikal. Ada pula distribusi frekuensi yang horizontal. Nah, jadi hari dan frekuensinya itu ke bawah ya. Jadi ada 2 buah baris untuk hari dan baris untuk frekuensi. Nama tabelnya masih sama, tabel data pengumpulan tugas matematika. Untuk hari ke pinggir ada Senin, Selasa, Rabu, tidak mengumpulkan sama jumlahnya. Untuk frekuensinya juga diisi ke pinggir. Jadi bisa kita baca untuk hari Senin ada 7 orang, hari Selasa 15 orang, Rabu 15 orang, dan tidak mengumpulkan 3 orang dengan total semuanya 40 orang. Jadi tabel distribusi frekuensi itu ada yang disajikan secara vertikal, ada yang secara horizontal atau mendatar. Kalian harus bisa membacanya. Nah, yang berikutnya adalah diagram batang. Kita menggunakan data yang sebelumnya yaitu tabel data pengumpulan tugas matematika. Nah, untuk diagram batang kalian harus membuat dulu garis vertikal dan garis horizontal seperti berikut. Nah, ini adalah garis yang horizontal, garis vertikal. Untuk yang vertikal itu biasanya adalah untuk frekuensi. Kalau untuk yang horizontal atau mendatar itu biasanya untuk hari. Kasih keterangan dulu. Yang mendatar itu hari, yang tegak ke atas itu adalah frekuensi. Nah, untuk diagram batang kalian harus menggunakan ukuran yang sama. Artinya tidak boleh asal-asalan menentukan titiknya. Kita tentukan dulu untuk hari, kita membutuhkan berapa titik ya. Kita hitung untuk hari ada Senin, Selasa, Rabu, dan keterangan tidak mengumpulkan. Jadi kita butuh 4 titik. Misalkan titik pertama jaraknya 1 cm. Nah, maka ke titik berikutnya juga harus berjarak 1 cm, 1 cm, 1 cm. Itu bebas ya. Kalian mau 1, mau 2, mau setengah, itu yang penting jarak tiap titiknya itu sama. Kemudian kalian beri keterangan untuk yang pertama itu hari Senin, kedua Selasa, ketiga Rabu, yang terakhir tidak mengumpulkan. Nah, untuk frekuensi, karena frekuensi itu menentukan jumlah, sehingga kita perlu menentukan titiknya. Di situ totalnya ada 40 siswa. Tapi kita tidak mungkin jika membuat 40 titik dengan jarak 1 cm. Kebayangkan buku yang kita butuhkan itu otomatis harus buku yang besar. Nah, kita bisa mengakali dengan satu kali titik itu bisa mengandung beberapa nilai. Misalkan, nah ibu membagi ke dalam 10 bagian. Misalkan satu loncatan itu 4 nilainya. Tapi 1 cm jaraknya sama. Berarti pada loncatan kedua, ketiga, dan seterusnya itu 4 naiknya. Jadi loncatan yang pertama frekuensinya 4, titik yang kedua 8, 12, 16, 20 sampai 40 dengan jarak yang sama. Tidak boleh asal-asalan ya, karena yang dilihat adalah proporsional diagram batangnya. Jangan sampai asal-asalan. Harus menggunakan ukuran yang sama, jarak yang sama. Nah, untuk frekuensi ini nggak bisa misalkan titik yang pertama 4, titik yang keduanya adalah 10, titik yang ketiganya adalah 20, itu nggak bisa. Harus dengan perbandingan yang sama. Kalau satu titik itu 4, titik berikutnya ya nambah 4 lagi jadi 8 dan seterusnya. Boleh nggak kalau 5? Boleh. Berarti kalau yang pertamanya 5, yang keduanya 10, 15 dan seterusnya. Itu adalah keputusan masing-masing.
Nah, setelah ini kita akan membuat diagram batang, otomatis berbentuk batang. Untuk hari Senin itu frekuensinya 7, berarti ada di bawah 8. Kita bikin dari titik Senin, titiknya itu harus di tengah-tengah. Nah, karena tadi jaraknya 1 cm, kita pakai ke sebelah sampingnya. Nah, titik Senin itu harus di tengah-tengah. Jadi garis yang membuat batang itu boleh setengah senti, boleh misalkan 2 mili 2 mili gitu ya, boleh. Yang penting mah titiknya di tengah-tengah dan berada di frekuensi garis 7. Nah, kemudian untuk Selasa juga sama, titiknya itu di tengah-tengah. Nah, berada di frekuensi 15, yaitu di bawah 16. Kemudian Rabu juga sama, frekuensinya 15, berarti sejajar dengan hari Selasa. Dan yang tidak mengumpulkan frekuensinya 3 atau di bawah 4. Nah, begitu. Gampang kan ya kalau membuat diagram batang? Jadi si titiknya itu harus berada di tengah-tengah batang tersebut dengan jarak yang sama dan ukuran batangnya juga sama. Jangan sampai yang satu lebar, yang satu kecil, itu nggak bisa ya. Nah, bagaimana kalau misalkan frekuensinya besar, misalkan ratusan ribu atau puluhan ribu? Kita kan nggak mungkin ya membuat frekuensi titik-titik dari awal 0. Nah, kalau yang tuh tabel data pengumpulan tugas matematika kan gampang ya, karena hanya 40. Jadi bisa kita gunakan dari 0. Nah, kalau misalkan datanya yang banyak besar atau frekuensinya banyak, itu bisa kita potong, nah kita singkat seperti ini. Nah, kita tetap bikin yang vertikal sama horizontal, cuman untuk bagian frekuensi kita bisa menggunakan seperti tanda tegangan ya. Tanda tegangan di mana itu artinya panjang, masih panjang gitu ya, terputus. Nah, kita bisa mulai dari 10.000, 15.000, 20.000 ya, misalkan datanya seperti itu. Misalkan datanya lain lagi, bukan 10.000, itu bebas. Yang penting kalau ternyata datanya banyak, itu bisa kalian gunakan garis vertikal dan frekuensinya dengan dikasih kayak tegangan begitu, yang artinya itu panjang ya, atau telah dilewati beberapa data. Nah, berikutnya untuk diagram garis masih menggunakan data yang tadi ya. Data yang tadi tentang pengumpulan tugas matematika itu yang pertama sudah dibikin tabel distribusi frekuensinya. Yang kedua sudah dibikin diagram batangnya, sekarang tinggal diagram garisnya. Masih dengan data yang sama, untuk diagram garis berarti bentuknya garis. Nah, kalau bentuknya garis berarti kita butuh titik-titik yang akan kita hubungkan. Nah, untuk hari Senin yaitu frekuensinya 7. Nah, berarti titik 7-nya di situ ya. Jadi pas di titiknya. Kalau tadi diagram batang kan titik Seninnya itu di tengah-tengah. Kalau ini enggak ya. Kita sambungkan sehingga kita menemukan titik 7. Kemudian titik Selasa dan 15 di situ. Titik Rabu juga di situ. Nah, tidak mengumpulkannya 3, sehingga kita sudah punya 4 titik. Tinggal kita gunakan penggaris untuk menghubungkan setiap titik yang berdekatan. 7, 15, terus lanjut ke 15 dari Senin ke Selasa, lanjut ke Rabu, terus lanjut ke tidak mengumpulkan. Nah, berarti bentuk diagram garisnya adalah seperti itu. Mudah ya untuk diagram batang, diagram garis, apalagi tabel distribusi frekuensi. Nah, berikutnya untuk diagram lingkaran. Untuk diagram lingkaran datanya masih sama. Nah, seperti yang kita tahu, lingkaran itu untuk membuat satu buah lingkaran berarti kita harus tahu derajat masing-masing bagian. Satu putaran penuh itu 360 derajat. Nah, di sini yang diketahui dalam soal, untuk Senin, Selasa, Rabu dan tidak mengumpulkan, kita belum tahu berapa derajat. Tapi untuk total kita sudah tahu bahwa untuk total itu kalau dalam persen adalah 100%, dan kalau dalam derajat total itu adalah 360 derajat. Nah, untuk membuat
Nah, untuk membuat berapa persen hari Senin, berapa derajat hari Senin, kita bisa menggunakan rumus di awal yang sudah kita pelajari di awal semester 1 di kelas 7, yaitu bahwa untuk mencari persentase yang ditanyakan, kita cukup menggunakan rumus apa yang ditanyakan per diketahui kali persentase yang diketahui, ya. Seperti hari Senin, persentase hari Senin diketahui, ditanyakannya kan hari Senin, maka frekuensinya 7 per yang diketahuinya apa? Yang diketahui itu adalah persentase total, karena persentase Selasa, Rabu, dan tidak mengumpulkan itu belum ada. Jadi yang ditanyakannya 7 per yang diketahuinya adalah total 40 kali persentase total, yaitu 100%, totalnya 17,5%. Untuk hari Selasa juga sama, yang ditanyakannya kan Selasa, berarti 15 per 40 kali 100%, hasilnya 37,5%. Persentase Rabu juga sama dengan persentase Selasa, kemudian persentase yang tidak mengumpulkan berarti 3 per 40 kali 100% sama dengan 7,5%. Nah, kalau dengan persen kita belum bisa membuat diagram lingkaran, karena yang dibutuhkan itu adalah derajat. Nah, kita akan merubah ke dalam bentuk derajat. Jadi untuk mengubah menjadi derajat menggunakan rumus yang sama, tapi yang diketahuinya adalah bentuknya derajat. Misalkan untuk hari Senin, derajat hari Senin adalah 7 per 40 kali, nah karena 40 total, maka derajat yang diketahuinya adalah derajat total, yaitu 360 derajat. Totalnya 63 derajat. Untuk derajat Selasa, totalnya 135 derajat. Untuk derajat Rabu totalnya 135 derajat juga, dan untuk derajat tidak mengumpulkan totalnya 27 derajat. Coba kalian jumlahkan yang persentase Senin, Selasa, Rabu, dan tidak mengumpulkan pasti 100%. Untuk yang derajat Senin, Selasa, Rabu, dan tidak mengumpulkan pasti totalnya 360 derajat. Sehingga diagram lingkaran kita bisa buat dengan cara membuat dulu sebuah lingkaran dengan titik pusat yang diketahui. Lanjut kalian gunakan busur dengan mengukur derajatnya masing-masing. Misal di situ untuk biru adalah hari Senin, yaitu 63 derajat, kalian gambar. Dilanjut dengan hari Selasa, yaitu 135 derajat yang warna merah. Hari Rabu yaitu 135 derajat yang warna hijau, dan yang terakhir tidak mengumpulkan adalah 27 derajat. Boleh juga kita menuliskan persentasenya. Untuk yang tidak mengumpulkan persentasenya 7,5%. Untuk yang hari Senin persentasenya 17,5%. Untuk hari Selasa persentasenya 37,5%, dan untuk hari Rabu yang warna hijau persentasenya 37,5% juga. Jadi di soal biasanya diketahui dalam bentuk derajat atau persentase. Kalian harus ingat total persentase adalah 100, total derajat adalah 360. Dan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan diagram lingkaran, kalian tinggal menggunakan rumus ditanyakan per diketahui kali yang diketahuinya. Lanjut aja kita ke contoh soal. Nah, pembahasan dari awal tentang tabel distribusi frekuensi sampai dengan diagram lingkaran itu bertujuan supaya kalian bisa menyajikan data apapun dalam bentuk keempat diagram tersebut. Nah, walaupun tidak semua data bisa disajikan dalam semua cara. Nah, berikutnya adalah contoh soal. Kita pahami dulu datanya. Diagram data produksi pada suatu daerah dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Itu yang 2014-nya tertutup oleh gambar. Nah, pertanyaannya adalah selisih produksi pada 2 tahun terakhir. Selisih itu apa? Selisih itu adalah perbedaan
banyaknya produksi pada 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir berarti tahun 2013 dan 2014. Tapi kita harus baca dulu datanya. Untuk 2010 itu ada berapa datanya? Lihat aja garisnya sejajar dengan hasil produksi. Nah, pada tahun 2010 adalah 150 ton. Untuk 2012 adalah 250 ton. Lihat tuh yang 2012 berhenti diagram batangnya di 250. Untuk 2013 200 ton dan untuk 2014 300 ton. Sehingga selisih pada 2 tahun terakhir yaitu 2013 dan 2014, selisih itu berarti yang besar dikurangi yang kecil, yaitu 300 kurang 200 hasilnya 100 ton. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, jadi selisih itu bernilai positif, selalu yang terbesar dikurangi yang terkecil. Nah, soal berikutnya tentang diagram lingkaran. Diagram lingkaran berikut menunjukkan kegemaran 300 siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler di suatu sekolah. Kita bisa lihat diagram lingkaran tersebut dibagi untuk ekstrakurikuler tari, drama, karya ilmiah remaja atau KIR, PMR, basket, dan voli. Untuk tari menggunakan 12%, untuk voli 20%, untuk basket 30%, untuk PMR 10%, untuk KIR 13%, dan untuk drama kita belum tahu berapa persen. Nah, yang kita tahu satu lingkaran penuh itu kalau persen maka totalnya adalah 100%. Sehingga nah, ini bukan PMR ya, itu yang ditanyakan drama, mohon maaf itu salah ketik ya. Sehingga untuk drama berarti total dulu yang semua yang sudah digunakan. Yang digunakan oleh tari, voli, basket, PMR, dan KIR itu totalnya 85%. Boleh kalian hitung sendiri. Sehingga untuk untuk drama berarti 100% dikurangi 85%, maka bagian untuk drama adalah 15%. Sehingga kita bisa gunakan rumus yang ditanyakan per diketahui kali yang diketahui. Untuk drama ini salahnya bukan PMR, untuk drama berarti yang ditanyakan adalah drama 15% dari yang diketahui itu kan 300 siswa. 300 siswa itu adalah totalnya, maka kita gunakan 100%. 15% per 100% kali 300 sehingga totalnya 45 orang. Nah, jadi yang mengikuti ekskul drama ini tolong diganti PMR-nya. Untuk yang mengikuti ekskul drama yaitu 45 orang. Berikutnya masih tentang diagram lingkaran. Data banyak pelajar di suatu kelurahan beserta tingkat pendidikannya disajikan dalam diagram lingkaran tersebut. Berikut ada SD, MI, SMP, MTS, SMA, SMK, dan MA. Tapi di sini digunakan derajat. Kita harus tahu total satu putaran penuh adalah 360 derajat. Untuk SD 84 derajat, untuk MI 56 derajat, MTS 42 derajat, SMA 40 derajat, SMK 36 derajat, MA 32 derajat. Sehingga untuk SMP adalah sisanya yang diperoleh dari 360 derajat dikurangi 290 derajat. 290 derajat itu dari total yang sudah digunakan ya. Nah, sehingga sisanya untuk SMP adalah 70%. Nah, diketahui juga dalam soal jika banyak pelajar seluruhnya 10.800. Nah, berarti kalau 10.800 itu kan seluruhnya. Berarti yang diketahui adalah totalnya. Maka untuk mencari yang SMP adalah yang ditanyakannya 70 derajat dari totalnya 360 derajat kali 10.800. Sehingga jawabannya adalah yang SMP adalah 2.100 orang.
Nah, ini salah mengali ya. Jadi bergeser kalinya harusnya di 2100 bukan di 1050. Jadi jawabannya B. Itu si kalinya bergeser. Kemudian soal berikutnya tentang diagram garis. Parto minum 80 mg obat untuk mengendalikan tekanan darahnya. Grafik di bawah memperlihatkan banyaknya obat pada saat itu beserta banyaknya obat dalam darah Parto setelah 1, 2, 3, dan 4 hari. Pertanyaannya, berapa banyak obat yang masih aktif pada akhir hari pertama? Kita harus baca dulu diagram garis berikut. Untuk yang horizontal itu menandakan waktu atau hari setelah minum obat, yaitu ada 0 hari, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Nah, untuk yang vertikal atau ke atas itu mengenai banyaknya dosis, yaitu ada dari 20, 40, 60, dan 80 ya. Itu maksudnya satu kotak itu loncatnya 10, tapi yang ditulis setiap 2 kali loncatan. Nah, dari diagram garis kita lihat bahwa awalnya saat 0 hari kandungan kandungan si miligram obatnya itu 80 miligram sampai 1 hari dia mengandung 40 miligram. Kemudian menuju ke hari kedua atau ketika kita menuju ke hari kedua, maka itu berarti akhir pada hari pertama, yaitu kira-kira berapa, yaitu nggak pas di 10, berarti sekitar 12 miligram. Jadi banyak obat yang masih aktif pada akhir hari pertama, itu artinya pada akhir hari pertama itu yaitu awal hari kedua, maka jawabannya adalah 12 miligram. Nah, kenapa 12 miligram? Karena itu ada di atas 10 dan di bawah 20. Dan yang pas dari A, B, C, D yaitu 12 miligram. Jadi jawabannya adalah yang B. Kemudian untuk soal yang terakhir adalah berbentuk tabel distribusi frekuensi. Di sini soalnya data nilai ulangan 16 siswa disajikan pada tabel di bawah ini. Nah, ada nilainya itu berapa? Ada yang dapat 4, dapat 5, dapat 6, dapat 7, dapat 8, dapat 9. Nah, berapa frekuensinya? Frekuensinya itu yang mendapat nilai 4 ada 2 orang. Yang mendapat nilai 5 ada 6 orang. Yang mendapat nilai 6 ada 4 orang. Yang mendapat nilai 7 ada 1 orang. Yang mendapat nilai 8 1 orang. Dan mendapat nilai 9 2 orang. Nah, ditanya jika KKM ulangan adalah 7,5, maka banyaknya siswa yang tidak diremedial adalah. Nah, kalau KKM-nya 7,5, maka yang tidak diremedial itu yang minimal nilainya 7,5 ke atas. Nah, sehingga yang memenuhi yang tidak diremedial adalah yang dapat nilai 8 dan nilai 9. Kalau nilai 7 dia masih diremedial karena batasnya itu 7,5. Nah, sehingga banyaknya siswa yang tidak diremedial yang nilainya 8 dan 9 ada berapa orang? Yang 8 ada 1 orang, yang 9 ada 2 orang. Jadi totalnya yang tidak diremedial adalah 3 orang. Itu kalinya bergeser lagi karena dari laptop dipindahkan ke handphone sehingga PowerPoint-nya ada yang bergeser. Jadi tanda kalinya itu adalah di yang B, yang 3 orang. Oke, itu saja penjelasan mengenai penyajian data. Mudah-mudahan dengan kalian mengamati dan mencermati penjelasan kali ini, kalian bisa mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu yang pertama mampu membaca suatu data, kedua mampu menyajikan data, yang ketiga adalah mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan data tersebut. Oke, sekian pembelajaran kita kali ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.